Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik. Sekalipun karena pandemi, kita tidak dapat merayakan masa Natal dengan beribadah bersama di gedung gereja, namun kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudahkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya, saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati, dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Bahkan sudah menyiapkan lilin Advent dengan hiasannya. Saudara juga akan menyalakan lilin Advent di rumah. Kita akan menyaksikan video kegiatan selama masa raya Natal. Saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan gereja dan mendukung dalam doa, daya, dan dana dengan membaca warta gereja minggu ini di website GKJ Jakarta. Kini marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Hosea Sudarna STH. Terima kasih dan selamat beribadah.
Ibadah Minggu Advent keempat ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Dipersilahkan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, ibadah Minggu Advent yang keempat ini mengajak kita untuk mengenang masa penantian yang sudah dekat atas kelahiran Juru Selamat. Masa penantian ini merupakan karunia akan datangnya masa pemulihan dari Allah setelah sekian lama manusia menantikan kehadiran Sang Raja Damai. Daud ingin membangun rumah megah untuk tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Allah. Namun Allah memiliki konsep sendiri untuk kehadirannya. Tanpa menetap dalam sebuah rumah, kehadirannya diwujudkan dengan memberikan karunia kepada seluruh umat manusia dengan lahirnya putra tunggalnya Yesus Kristus yang disiapkan sebagai pembebas belenggu dosa. Pada masa pandemi COVID-19 ini adalah masa sulit bagi manusia untuk merumuskan maksud Allah. Namun pasti ada masa pemulihan dari Allah sendiri yang tentu akan mendatangkan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyalakan lilin Advent keempat. Saudara-saudara juga menyalakannya di rumah dengan lilin Advent yang sudah saudara-saudara siapkan di rumah masing-masing. Saudara-saudara akan menyalakannya bersama saat saya menyalakan lilin Advent di gereja. Saat ada masa ketidakpastian,
Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap percaya akan karunia pemulihan-Mu. Saat kami menunggu masa pemulihan-Mu, Mampukanlah kami untuk tetap setia menunggu akan datangnya sukacita dari-Mu. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Ya Allah semesta alam, pulihkan dan selamatkanlah kami. Kami terus berpengharapan menantikan kedatangan-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami adalah sekumpulan manusia penuh keluh kesah. Sewaktu resah dengan kegelapan malam, seakan serasa begitu panjang menunggu indahnya fajar. Dan ketika matahari sedang tinggi membakar bumi, seakan hilang harapan menyongsong cantiknya panorama senja. Kami adalah sekumpulan jiwa dengan sejengkal kesabaran, bagai lembar-lembaran papan titian yang rapuh, yang lapuk dan mudah retak. Allah Bapa yang baik, kami sering lupa akan kuasa dan kemurahan-Mu yang selalu menyediakan diri sebagai sandaran jiwa-jiwa yang mampu mengubah setiap kerapuhan menjadi diri dengan pribadi sekokoh karang. Melalui kebersamaan denganmu, kami mampu menjadi manusia dengan kesabaran tak bertepi, tahan menunggu waktu hingga datangnya sukacita sebagai karunia pemulihan dari-Mu. Allah Bapa yang baik, ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai
sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita mohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus di saat kita hendak menyambut firman-Nya melalui pembacaan Alkitab dan merenungkannya pada kesempatan ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di masa penantian telah membawa kami masuk di masa Advent yang keempat ini. Siapkanlah diri kami untuk menyambut kasih karunia yang memulihkan dan mendatangkan sukacita melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Agar sungguh kami boleh menyatakannya pula di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Agar hidup kami nyata bukan diri kami sendiri, tetapi Allah lah, Kristuslah yang nyata, yang menyertai. Ajarlah kami untuk itu melalui terang firman-Mu. Karuniakanlah hikmat-Mu untuk menopang langkah itu. Tolonglah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 11. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 11. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu.
juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lukas 1 ayat 46 hingga 55. Lalu kata Maria, mencerai beraikan
Bacaan 2, Roma 16 ayat 25 sampai 27. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab selanjutnya dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada
yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu yang keempat di masa Advent. Dan kita telah bersama-sama menyalakan lilin yang keempat, lilin Advent, lilin perdamaian, lilin damai. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bersama-sama menyiapkan hati untuk menyambut Sang Raja Damai, untuk menyambut kasih karunia yang Raja Damai itu hadirkan bagi ibu bapa dan saudara serta saya. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya melalui bacaan kita tadi. Saudara-saudara, di dalam kehidupan orang Jawa itu ada ungkapan yang menarik buat saya. Begini, nek lagi seneng ojo bungah, nek lagi susah ojo ngrantes. Yang dalam bahasa Indonesianya, kalau kamu lagi bahagia, jangan bergembira, artinya jangan terlalu berlebihan mengumbar kesukacitaan itu, sehingga bisa lepas kontrol. Tetapi juga kalau baru bersedih, kalau baru menderita, kalau baru mengalami kesusahan, jangan kemudian tenggelam dan seolah-olah dunia runtuh. Ojo ngrantes. Seperti tidak ada pengharapan, seperti tidak ada lagi yang akan menolongnya. Apalagi kalau lebih jauh lagi, kalau berbahagia, jangan kemudian lupa siapa yang memberi kebahagiaan, kegembiraan. Tetapi kalau baru sedih, jangan berpikir bahwa yang menciptakan, yang hendak memberikan damai sejahtera, enggak nongol, enggak ada. Seperti dikemukakan, kehadiran Yesus adalah kehadiran Raja Damai yang sudah berabad-abad dinantikan. Tuhan tetap ada. Ia hadir dengan rencana dan kehendaknya untuk damai sejahtera bagi dunia. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, ungkapan dalam bahasa Jawa tadi, apakah kita bersama-sama juga memiliki hal yang demikian dalam rangka menyambut Raja Damai, dalam rangka menyambut kasih karunia yang akan memulihkan. Nah, kita bersama-sama diajak untuk memperhatikan apa yang terjadi dengan Daud, dan juga kisah yang berhubungan dengan Maria, ibu bapa dan saudara-saudara. Ketika kita hendak memperuntukkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bagi Dia, kata Paulus, oleh karena Yesus Kristus. Nah, sebagaimana sikap yang lebih jauh perlu kita siapkan di masa
Advent, di dalam menantikan kehadiran kasih karunia yang hendak memulihkan itu. Respon terhadap campur tangan Allah. Daud menyampaikan kepada Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Hal itu dikemukakan dengan pemikirannya, dengan pandangannya, untuk menyatakan perhatian akan kehadiran Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya berpikir semula apa yang menjadi ide Daud ini berlian, bagus. Dan kalau Bapak Ibu serta saudara-saudara memperhatikan, maka respon Nabi Nathan pun, ia menyampaikan bahwa yang akan dilakukan oleh Raja Daud sungguh positif. Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Jadi apa yang keluar dari dalam hatimu yang terdalam, lakukanlah. Sebab Tuhan menyertai engkau. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, bagaimana menyikapi respon Daud atas penyertaan Tuhan di dalam hatinya? Sebab Tuhan menyertai engkau. Sejauh mana penyertaan Tuhan ini sungguh diperhatikan keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Ibu Bapak dan Saudara, penyertaan Tuhan meluruskan maksud baik Daud. Bahkan ia memberikan janjinya melalui Nabi Nathan. Pertanyaannya barangkali, kenapa perlu diluruskan? Apa yang terjadi? Yang mendasari ide atau gagasan Daud adalah terkait dengan memperhatikan dirinya sendiri. Nampaknya mungkin berpikir kalau tabut itu ada di dalam rumah akan aman, akan nyaman, akan terlindungi, nggak akan rusak. Padahal tabut tanda kehadiran Tuhan. Maksud dan tujuan Daud mengandung kerawanan. Berbuat untuk Tuhan tetapi mengandung bahaya kesombongan dan kencokakan. Itu justru akan mengecilkan dan merendahkan Tuhan. Bukan dalam kerendahan hati dan meninggikan Tuhan. Mungkin Daud tidak menyadari sejauh itu. Maka melalui Nathan Tuhan berfirman, bukan Daud yang akan membangun rumah Allah. Sebaliknya, Allah lah yang akan membangun rumah yang kekal dan memberikan keturunan akan bertahta selama-lamanya. Memikirkan Tuhan yang hendak menghadirkan rumah yang kekal itu yang diajak untuk Daud berpikir ke sana. Yang kedua, dengan mendirikan rumah orang bisa memahami betapa Tuhan seolah-olah akan dibatasi oleh dinding-dinding. Kalau Tuhan menyatakan karyanya, pengembaraannya, Tuhan menyatakan belusukannya, apakah pasti tidak akan aman? Maka dijelaskan bagaimana Allah mengembara dan menyatakan penyertaannya kepada bangsa Israel, kepada leluhurnya. Ini
Maksud baik yang ternyata mengandung kerawanan, membatasi seolah-olah Tuhan dengan rumah itu lalu akan bebas dari bahaya. Ini mengecilkan seolah-olah Tuhan tidak siap, Tuhan tidak akan bisa menyikapi permasalahan yang ada. Kalau ada musuh, kalau ada lawan, oh tidak. Ini. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nampaknya juga situasi pada saat itu setelah mereka, orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang menyembah dewa-dewa, mereka mendirikan rumah untuk dewa itu dengan kuil-kuilnya. Ini berbahaya bisa. Apa bedanya Allahnya Israel dengan Allahnya orang-orang asli Kanaan atau orang lain? Nah, inilah kerawanan-kerawanan yang berbahaya ketika akan menyambut kehadiran Tuhan. Tuhan yang sudah hadir, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati sejak mereka di Mesir, bahkan sebelumnya dengan bapa leluhurnya, sampai mereka hadir di tanah Kanaan dan juga ke depan. Ini yang ingin ditekankan firman Tuhan melalui Yonatan. Maka Allah menyampaikan, bukan kamu, bukan Daud yang akan mendirikan rumah Allah, tetapi keturunannya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin pernah bertanya, keturunannya siapa yang menjadi raja? Orang Kristen dengan cepat akan mengatakan pasti Tuhan Yesus. Tetapi ada banyak Alkitab yang menyaksikan seperti di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 11 sampai 14, pasal 22, juga dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang 5, pasal 8 ayat 16 sampai 19. Hal itu mengungkapkan dan membenarkan serta menunjukkan, oh nampaknya itu tidak ditujukan kepada siapa? Salomo. Dan memang saudara-saudara, bagaimana kita mengetahui kehebatan Raja Salomo, kebesaran Raja Salomo oleh karena Tuhan berkenan. Bahkan orang memberi sebutan pada zamannya, oh Israel menjadi kerajaan atau negara superpower. Karena dengan Salomo, Babel, Syria, Jazirah Arab, Mesir dikuasai. Artinya mereka tunduk pada pemerintahan Raja Salomo. Tuhan memberkati, Tuhan mengaruniakan keturunan yang mampu mengangkat, mampu menghadirkan damai sejahtera bagi Israel dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Nah, apakah sampai di situ saja? Loh, tapi kok hanya sampai pada Raja Salomo. Habis itu malah kemudian hancur. Dan dalam perkembangan ada masa sebelum perjanjian baru, sebelum kelahiran Yesus, waktu yang lama berabad-abad Tuhan tidak menampakkan diri. Bukan berarti tidak berkarya, tidak memakai nabi-nabi. Baru mendekati kelahiran Yesus menjadi waktu yang tepat. Nah, itulah sebabnya apa yang dikemukakan Raja Daud dan direspon oleh Natan, Tuhan akan memberikan atau Allah akan memberikan keturunan yang akan membangun rumah. Pernyataan inilah ibu bapak dan saudara-saudara, pertama kali mata rantai nubuatan akan hadirnya Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Disinilah awal kehadiran Mesias. Yang kemudian kalau kita perhatikan, Yesaya pun menyampaikan dalam Yesaya 7 ayat 14, Mika pasal 5 ayat 1 menubuatkan hal yang sama. Mesias, anak Allah yang maha tinggi, yang terwujud
di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah penyertaan Tuhan Immanuel yang tidak untuk dibatasi dinding rumah, kayu aras yang kuat. Ia hadir menyertai bangsa-bangsa, bukan hanya sekitar Israel, lingkup yang terdekat, tidak, tetapi bagi dunia, bagi bangsa-bangsa yang tersebar di muka bumi. Itulah Ibu Bapak dan Saudara, janji yang menjawab apa yang menjadi ide Daud yang mengandung kerawanan. Nah, berbeda dengan ketika Tuhan menyatakan kehadiran Mesias melalui perempuan, melalui Maria. Ini yang agak membedakan. Mari kita perhatikan. Ketika salam itu disampaikan, Maria mengungkapkan hati yang tidak sejahtera. Bagaimana saya belum menikah akan memiliki anak? Kemudian malaikat Gabriel menjelaskan, setelah berpikir panjang menyangkut kehadiran Yesus Kristus, anak yang dijanjikan itu, kita tahu merupakan kasih karunia. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau beri nama dia Yesus. Apa artinya? Ia akan menjadi besar, disebut anak Allah yang tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Tuhan mau memakai Maria. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ibu, Bapak, dan Saudara, ketika kemudian lebih jauh malaikat itu menjelaskan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Israel. Jawab Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Dia tidak lagi mengungkapkan dirinya yang mengalami kegelisahan. Apa yang dinyatakan? Ia melanjutkan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Disinilah Maria mulai menyatakan penyerahannya, kepasrahannya. Ia tidak lagi larut di dalam ketakutannya. Orang Jawa bilang tidak ngrantes. Meski merasakan ketidaksejahteraan, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya kehendak Tuhan yang hendak dinyatakan. Inilah kesiapan dalam kerendahan hatinya, dalam penyerahannya kepada Tuhan dinyatakan untuk menyikapi situasi yang pada saat itu sempat dirasakan ketidaksejahteraannya. Berbeda dengan Daud ketika merasakan bahagia dengan rumahnya, ketika merasakan diberkati oleh Tuhan, lalu berpikir untuk yang baik namun mengandung hal yang berbahaya. Saya pikir ini pelajaran yang menarik Ibu, Bapak, dan Saudara di masa penantian kita. Ketika kita menantikan kasih karunia datanya Sang Raja Damai. Mungkin Ibu, Bapak, dan Saudara bertanya sekarang ini, bagaimana kita bisa menyatakan hal itu di situasi pandemi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang menyusahkan dan menyulitkan? Di tempat lain, bagaimana situasi banjir begini? Gunung yang erupsi, tanah yang longsor, teroris yang mulai mereka menggeliat
menyatakan kebrutalannya. Boleh kita takut, boleh kita susah, tetapi jangan ngerantes, tetapi jangan lepas dari penyerahan kepada Tuhan. Seseorang mengatakan, saat Tuhan mengizinkan sebuah kekurangan atau ketidakmampuan, ketika kita meminta sebuah kelebihan, Tuhan ingin agar kita belajar untuk menjadi bijaksana. Saat Tuhan mengizinkan kita mengalami ketakberdayaan, kelemahan, mengalami kekurangan bahkan tekanan, ketika kita meminta seperti pada saat ini membutuhkan kekuatan namun belum mendapatkan jawaban, bukankah Tuhan sedang mengajar kita pula untuk bergantung kepadanya dan melangkah dengan tetap mengandalkannya? Jika semua yang kita kehendaki harus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan harus terwujud, dari manakah kita belajar sabar? Jika semua doa kita harus dipenuhkan, bagaimana kita dapat belajar bertekun? Agar dengan itu semua sungguh kita betul-betul telah menyiapkan diri untuk menyambut damai. Dan yang terlebih adalah menyatakan damai, menghadirkan Raja Damai itu bukan hanya bagi lingkup yang terdekat tetapi juga yang terjauh. Damai bukan hanya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Sering kita bertutur, Tuhan tidak pernah terlambat bukan untuk menolong kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Cuma Tuhan ingin mengajar kita kepada kedewasaan penuh dan sempurna karena kita adalah anak-anaknya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kehadirannya akan menyatakan sebagai Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Ia akan menuntun, mengaruniakan dan membawa kita ke tempat dan ke kehidupan yang baru. Kini kita telah dibawa ke kehidupan yang baru. Dalam kenormalan baru. Meski dalam situasi yang sangat tidak simpati. Masa pandemi, yakinkah kita akan melewati dalam dan bersamanya? Jika jawabnya iya, biarlah kita terus menyaksikan karunia-Nya, kemuliaannya dalam penyertaannya menyatakan damai bagi sesama di tengah-tengah pandemi yang justru sedang kita hadapi. Bencana yang sedang kita tangani. Mari kita songsong Sang Raja kekal, karunia sejati Anak Allah yang Maha Tinggi, dalam sukacita dan kerendahan hati. Mari kita tetap percaya Tuhan menyertai. Yesus Kristus berkenan memberkati. Amin. Immanuel,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita awali dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan dari versi Gurga. Dipersilahkan duduk kembali, kita akan melanjutkan doa kita. Kita lanjutkan dengan syafaat kita. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Penyertaan dan kehadiran Tuhan menuntun untuk kami mengenang di masa penantian. Untuk kami belajar akan firman Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan tuntunan Tuhan, topangan di dalam menyikapi situasi yang mewarnai di masa penantian yang sungguh menghadirkan berbagai tekanan dan kegelisahan yang sangat tidak mengenakan. Bahkan mudah membuat kami hadir dalam keputusasaan. Oh Tuhan, namun terang firman-Mu telah mengajar kami bagaimana kami akan dan harus menyambut Raja Damai